Halo Tribuners, selamat siang. Mei kembali lagi menemani Tribuners di program Tribun News Update Siang, di mana pada siang ini kita akan membahas nih Tribuners soal isu-isu terkini, baik itu berita nasional, regional, yang viral di media sosial, sampai ke berita dari mancanegara. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan membahas soal isu-isu terkini dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke informasi yang pertama yaitu soal penemuan mayat di dalam koper di Ngawi Tribuners. Jadi kasus mutilasi terhadap Uswatun Hasanah ini memang ramai menjadi perhatian publik di mana pelaku yaitu Anto ini dinilai sangat keji Tribuners. Dan belakangan ini publik ini mulai mengorek-ngorek masa lalu Anto lewat akun media sosialnya. Jadi akun media sosial pelaku mutilasi itu diserbu oleh warganet. Nah, ini seperti biasa ya kebiasaan netizen Indonesia dan seperti citra yang ditampilkan Anto ini berbeda jauh dengan ternyata perangai kejinya yakni membunuh seorang wanita bahkan memutilasinya. Dan kini diketahui bahwa Anto ini sebagai tersangka sudah mendekam di Polda Jawa Timur dan publik ini ramai menggeruduk akun media sosial Anto yang bernama @skipper_86 yang ternyata akunnya tidak dikunci Tribuners. Jadi dalam akun Instagramnya, Anto ini jarang membagikan postingan. Nah, terakhir dia mengunggah video saat sedang berolahraga di gym, itu pun sudah di tahun 2023 lalu. Di dalam video itu, dia memamerkan otot lengannya sembari berlatih gym. Dan tidak hanya postingan di gym, unggahan Anto lainnya juga ramai dikomentari oleh publik. Seperti postingan soal momennya sedang bertanding bela diri pencak silat di mana Anto ini juga diisukan pernah menjadi pekerja migran di Taiwan lantaran postingan fotonya di tahun 2019. Jadi di akun Instagramnya dia ini punya 841 pengikut Tribuners di mana postingannya sekarang mendadak ramai dikomentari sampai ribuan netizen gara-gara kasus pembunuhan yang dilakukannya. Di mana netizen ini meluapkan amarahnya kepada Anto dengan melayangkan cacian kepada tersangka ini Tribuners. Jadi memang sebelumnya diberitakan bahwa Anto ini menghabisi nyawa Uswatun Hasanah setelah heboh penemuan mayat di dalam koper di Ngawi, di mana jasad ini ditemukan dalam kondisi tidak utuh begitu di dalam koper merah dan belakangan terkuak bahwa memang anggota tubuh dari korban ini berada di beberapa daerah begitu Tribuners. Kemudian juga penyidik akhirnya berhasil menemukan pembunuh dan pemutilasi Uswatun yaitu Anto ini dan sudah dijadikan sebagai tersangka. Nah, penyidik Polda Jawa Timur juga mengurai motif dari Anto tega menghabisi nyawa dari Uswatun Hasanah ini karena ternyata sakit hati karena mereka ini katanya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dan eh, sepertinya minta dinikahi begitu dan juga si korban ini katanya sempat mendoakan hal buruk untuk anak dari tersangka ini sehingga dia emosi dan akhirnya membunuh korban begitu. Kemudian juga ternyata tersangka ini pernah datang ke rumah orang tua korban dan ayah dari korban ini mengenal tersangka ini, tapi ayah dari korban yaitu Hendy mengaku tidak tahu bahwa ternyata anaknya dengan tersangka ini memiliki hubungan begitu dan tersangka ini juga sempat katanya mengaku bahwa dia adalah suami siri dari korban gitu. Kemudian Hendy, ayah dari korban juga pada saat kemarin ini mengaku ingin bertemu dengan pelaku seusai putrinya ditemukan sudah tak bernyawa dan dalam kondisi termutilasi. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana ada seorang pria bertato di Gresik, Jawa Timur, yang membacok tetangganya karena katanya tidak terima diejek. Jadi pria berinisial UD ini berusia 30 tahun. Dia sudah ditangkap setelah membacok tetangganya AS berusia 24 tahun di Desa Munggu Gebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.
Pembacokan ini terjadi karena si pelaku emosi setelah UD ini diejek karena sering berutang rokok, Tribuners. Jadi pria bertato ini saat ini hanya bisa pasrah ketika digelandang polisi. Dan informasi yang didapatkan bahwa pembacokan terjadi saat tersangka UD dalam keadaan mabuk, kemudian dia mendatangi korban yang pada saat itu sedang ngopi di warung kopi. Dan pelaku ini tidak terima dengan ejekan korban meskipun korban AS saat itu sedang ngopi bersama kedua temannya, tapi tersangka ini sudah terbawa emosi dan juga pengaruh mabuk begitu. Jadi dia tidak peduli dengan keadaan pada saat itu. Kemudian ketika ditegur korban karena membawa pedang malam-malam, tersangka ini hanya terdiam dan tanpa bicara panjang lebar, akhirnya dia melukai tubuh korban dengan senjata tajam yang dia bawa. Bahkan katanya lebih dari satu kali hingga korban ini mengalami luka di mana sabetan pertama itu mengenai siku tangan kanan korban hingga robek dan sabetan kedua juga mengenai jari korban. Dan setelah menyabetkan senjata tajam kepada korban, dia langsung lari ke rumah warga sambil berteriak tolong begitu. Kemudian korban ini ditolong oleh warga dan diantar ke Puskesmas Metatu. Dan setelah insiden tersebut, UD ini melarikan diri ke Rembang, Jawa Tengah. Tapi pada 24 Januari 2025, dia berhasil ditangkap di kosnya oleh unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Kemudian polisi juga turut mengamankan barang bukti, yaitu kaos korban dan pelaku dan juga parang yang digunakan ini ternyata telah dibuang ke sungai, Tribuners. Dan saat ini pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, mengatakan kalau pihaknya ini akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang, di mana aksi ini akan diikuti oleh 5.000 buruh, Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI ke-26. Dan selain di Jakarta, ternyata aksi ini akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam, di mana ditegaskan bahwa aksi ini ternyata tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun FSPMI. Dan untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja. Jadi menurutnya bahwa aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pro rakyat yang telah dijalankan katanya. Dan juga Ketua Majelis Nasional FSPMI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa setidaknya ada 10 tuntutan utama nih Tribuners yang akan mereka tuntut dalam aksinya mendatang, di mana tuntutan ini mencerminkan harapan dari jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat, di mana aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenaga kerjaan. Dan juga diharapkan melalui aksi ini suara dan aspirasi dari kaum buruh ini dapat didengar oleh para pembuat kebijakan sehingga perubahan yang berpihak pada buruh dan rakyat dapat segera terwujud. Adapun tuntutannya diantaranya adalah yang pertama, menghapus outsourcing. Yang kedua, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menolak asuransi swasta tambahan. Kemudian yang ketiga, mereka menuntut untuk segera disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah MK dan yang melindungi hak buruh. Kemudian keempat, menegakkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga. Yang kelima, mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Keenam, menolak usia pensiun 59 tahun. Ketujuh, reforma agraria dan kedaulatan pangan dan stop impor. Kedelapan, pecat jajaran menteri yang membiarkan terjadinya pagar laut. Dan kesembilan, bentuk panitia khusus DPR RI tentang pagar laut. Dan yang terakhir, mendukung terus Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan pro rakyat. Semoga pada 6 Februari mendatang aksi ini dapat berjalan lancar dan tuntutan dari para buruh ini juga bisa segera terwujud begitu ya Tribuners. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya.
Ada seorang nelayan yang meninggal dunia dan satu nelayan lagi masih dalam pencarian setelah kapalnya ini diterjang ombak Tribuners di perairan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Senin 27 Januari pagi kemarin. Jadi peristiwa ini menggegerkan warga Dusun Bangsal, Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa kecelakaan laut ini terjadi sekitar setengah 7 pagi, terletak di 3 mil dari bibir pantai desa setempat. Nah, perahu nelayan pencari ikan ini membawa 4 orang penumpang termasuk nahkodanya Tribuners, dan mereka ini mulai melaut sejak pukul 3:30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 4 pagi. Kemudian perahu milik Sukandi ini berangkat dari Dusun Bangsal dan menjelang pagi hari, perahu mereka ini dihantam oleh ombak dan angin kencang, sehingga mengakibatkan lambung kapal ini bocor dan kemasukan air dari samping. Kemudian laju kapal ini sulit bergerak karena jaring masih terpasang dan kondisi tersebut membuat kapal tenggelam sampai memaksa para nelayan ini untuk berenang dan menyelamatkan diri. Kemudian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Sukardi mengatakan kalau seorang nelayan bernama Sudaryono berhasil ditemukan dalam kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan keberadaan korban Sukandi masih juga belum ditemukan dan penyebab terjadinya memang karena perahu tenggelam ini karena angin kencang dan ombak besar. Kita harap semoga korban yang belum ditemukan ini bisa segera ditemukan dalam apapun kondisinya, begitu ya Tribuners. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jadi ini ada viral petugas SPBU di Surabaya yang menjadi korban pengeroyokan oleh 7 pria setelah melarang salah satu pelanggan ini merokok di dekat area pengisian bahan bakar. Jadi seperti yang terlihat dalam video ini, peristiwa itu terjadi di SPBU Jalan Dinoyo, Tegal Sari pada Minggu 26 Januari lalu, di mana petugas SPBU bernama Aziz ini juga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan dia menjelaskan kalau insiden ini bermula saat ada seorang pelanggan yang tidak membeli bahan bakar tapi hendak menggunakan kamar mandi. Nah, waktu keluar mobil dia ini memang sudah dalam keadaan merokok sekitar jam 3 sore begitu ya Tribuners. Dan saat itu proses bongkar bahan bakar minyak ini sedang berlangsung. Jadi Aziz ini langsung menegur pria yang tadi merokok di area SPBU tersebut. Nah, ketika ditegur dengan baik-baik, pria itu tidak mau untuk mematikan rokoknya dan kemudian adu mulut ini sempat terjadi antara Aziz dan pria tersebut dan berujung pada aksi saling pukul. Dan beberapa petugas SPBU yang menyaksikan ini kemudian melerai pertikaian tersebut, tapi pria itu malah merasa dikeroyok dan mengancam akan memanggil teman-temannya lagi. Dan tidak lama kemudian sekitar pukul 4 sore, datanglah 7 pria berjalan kaki ke SPBU tersebut dan kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Aziz. Nah, setelah kejadian tersebut, Aziz ini kemudian segera melapor ke Polsek Tegal Sari dan dia berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku yang dianggap membahayakan, dan Kapolsek Tegal Sari Kompol Rizky Sentosa juga membenarkan bahwa ada laporan terkait pengeroyokan tersebut dan pihak kepolisian kini telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki lebih lanjut. Nah, ini pelajaran juga untuk kita ya Tribuners untuk mematuhi aturan karena memang di SPBU sendiri tidak boleh merokok begitu, dan apabila ditegur jangan malah bersikap arogan begitu ya karena ini juga demi kebaikan bersama. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana ini masih soal video viral. Jadi ada seorang pria yang terekam video marah-marah dengan pengguna mobil yang melintas di persimpangan lampu merah Talaga Bodas, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, di mana pria ini katanya mabuk, diduga mabuk dan melakukan aksi pemalakan sampai merusak mobil korban. Jadi aksi ini sempat diunggah oleh korban dengan akun Instagram @sadiah_st.
Dari video itu, pria tersebut hendak melakukan aksi pemalakan tetapi tidak digubris oleh pengendara dan akhirnya dia merusak mobil dari si pengendara ini. Dan korban juga cerita kalau anaknya mengalami trauma akibat insiden tersebut karena di dalam video itu memang anaknya ini menangis ketakutan saat pria tersebut memaksa untuk meminta uang sambil memukul keras kaca mobil. Dan setelah viral video aksi pemalakan tersebut, beredar pula video penangkapan terduga pelaku oleh polisi dan pelaku ini diamankan oleh anggota Polsek Lengkong Polrestabes Bandung Tribuners. Dan juga kasus ini pelaku berinisial NO ini sempat diamankan oleh Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dan mempertemukan korban ini dengan pelaku. Kemudian kedua belah pihak ini sepakat jika kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dan kasus pemalakan ini memang diselesaikan secara kekeluargaan di mana pelaku ini diduga terpengaruh minuman keras. Dan dari rekaman video musyawarah, keluarga pelaku bernama Linda juga mengaku minta maaf atas kejadian tersebut. Nah, dari video yang sedang ditampilkan ini bahwa katanya mereka ini hampir diusir begitu oleh pemilik rumah tempat mereka mengontrak sepertinya. Jadi pemilik rumah ini bilang kalau misalnya mereka tidak bisa menjaga sikap dan masih menimbulkan huru-hara, lebih baik pergi dari tempat ini begitu. Jadi ini juga bisa untuk pelajaran untuk kita semua Tribuners bahwa memang harus menjaga sikap apalagi jika sedang berada di wilayah milik orang lain begitu ya. Jadi dimanapun berada memang harus tetap menjaga sikap. Oke, Tribuners kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Kali ini dari berita mancanegara di mana Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich ngotot ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania. Jadi Smotrich ini mengatakan dirinya bekerja sama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melaksanakan rencana dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mana dalam pertemuan blok parlemen Partai Zionisme miliknya, Smotrich ini mengatakan pemindahan warga Gaza ke Mesir dan Yordania ini untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan meringankan penderitaan. Bahkan dia juga menyinggung nama Trump dengan menyebut kalau rencana migrasi tersebut sebenarnya mewujudkan visi dari Donald Trump sendiri. Dan sebelumnya Trump ini memang sempat menyerukan untuk hanya membersihkan Gaza dan memindahkan warga Palestina ini ke Yordania dan Mesir. Trump ini menggambarkan Gaza sebagai tempat penghancuran setelah perang yang terjadi yang dilakukan oleh Israel. Kemudian Yordania, Mesir, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam ini mengeluarkan pernyataan dan mereka ini menolak seruan apapun untuk pengusiran atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka sendiri, Tribuners. Jadi mantan Menteri Keamanan Nasional Israel yaitu Itamar Ben-Gvir juga senada dengan Smotrich. Dia mengklaim bahwa ingin mendorong migrasi warga Gaza ini. Dan Ben-Gvir sendiri mendesak dunia Arab untuk mendorong warga Gaza untuk bermigrasi ke negara asal mereka. Kemudian Kepresidenan Palestina dalam sebuah pernyataannya juga menolak seruan dari Trump dan menekankan alternatifnya adalah mencapai perdamaian berdasarkan legitimasi internasional dan inisiatif perdamaian Arab. Di mana inisiatif perdamaian Arab yang dirancang Saudi ini menyerukan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan imbalan penarikan diri Israel dari wilayah Arab yang diduduki sejak Perang 1967. Nah, usulan Trump untuk memindahkan warga Gaza ini muncul setelah perjanjian gencatan senjata ini sudah berlaku pada 19 Januari 2025, di mana 7 tawanan Israel termasuk 4 tentara sejauh ini sudah dibebaskan sebagai imbalan atas 290 tahanan Palestina sejak kesepakatan ini berlaku, Tribuners. Kemudian, kelompok sayap kiri Israel ini mengutuk dan mencemooh usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania, di mana mereka percaya bahwa ini adalah hasil percakapan Trump dengan seorang pemimpin pemukiman Israel. Dan dia juga mengatakan kalau usulan Trump ini untuk melakukan pemindahan warga Palestina ini adalah seperti pembersihan etnis begitu. Dan katanya Netanyahu juga belum mengomentari soal usulan Trump, tapi ia menepis kalau gagasan pemukiman ini kembali sejak muncul
setelah perang. Jadi hubungan Netanyahu dengan pemerintahan Amerika sebelumnya yang dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memang diketahui penuh dengan ketegangan begitu ya Tribuners. Jadi dengan dukungan Gedung Putih yang lebih pro ke Israel, pemimpin Israel ini mungkin merasa tidak terlalu dibatasi dalam mendukung kebijakan semacam itu. Sehingga kita berharap memang kesepakatan gencatan senjata ini bisa dilakukan secara adil dan tidak ada upaya pembersihan etnis dari Gaza, begitu Tribuners. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di mana Sekjen Hizbullah yaitu Naim Qassem ini menolak perpanjangan batas waktu penarikan tentara pendudukan Israel dari Lebanon Selatan. Dia menegaskan kalau Hizbullah tidak akan menyetujuinya, bahkan walaupun perpanjangannya ini hanya 1 hari, dia tidak akan setuju begitu Tribuners. Dan dia menekankan kelompok perlawanan Lebanon ini memiliki hak untuk bertindak sebagaimana mestinya. Naim Qassem juga memperingatkan PBB, Amerika Serikat, Perancis, dan pendudukan Israel, di mana mereka ini katanya harus bertanggung jawab atas dampak penundaan penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Dan Sekjen Hizbullah juga mengatakan kalau dia mendapat informasi bahwa sekutu utama Israel yaitu Amerika Serikat menghubungi pejabat Lebanon dan meminta mereka untuk memperpanjang perjanjian ini sampai 28 Februari 2025, di mana ditekankan bahwa Presiden Lebanon Joseph Aoun tidak dapat memberi Israel satu keuntungan pun. Naim Qassem juga mengomentari kembalinya warga Lebanon ke Lebanon Selatan sebagai hal yang wajar untuk mengambil hak atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan selama serangan Israel. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, masih soal berita mancanegara, namun ini adalah pekerja Indonesia yang dikabarkan tewas akibat kecelakaan di Hiroshima pada Senin 27 Januari sekitar jam 15.30 waktu Jepang. Jadi di kota Hatsukaichi, prefektur Hiroshima, 5 pekerja ini dikabarkan jatuh ketika perancah yang mereka bangun untuk pembangunan jalan raya ini runtuh dan menewaskan 2 orang dan 3 lainnya terluka. Dan menurut polisi, perancah gantung yang sedang dibangun untuk pekerjaan pembaruan jalan tol Chugoku di Yoshiwa ini tiba-tiba saja runtuh begitu Tribuners, akibatnya 5 pekerja laki-laki ini jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Dan dalam kecelakaan ini Tomohiro Toshikiyo, seorang pekerja kantoran di kota Fukuyama, dipastikan tewas di tempat kejadian. Kemudian Rizky Akbar Reformansyah, yaitu warga negara Indonesia dan pekerja kantoran di kota Masuda, dibawa ke rumah sakit di kota Hiroshima, juga dilaporkan meninggal dunia. Selain itu ada juga pria berusia 50-an tahun terluka parah dan 2 pria berusia 20-an tahun ini terluka. Jadi perancah yang sedang dipasang sebagai persiapan untuk pekerjaan penggantian bagian dermaga ini menyentuh lantai dermaga yang disebut plat lantai. Kemudian pekerjaan renovasi jembatan Sarang Elang sekitar 500 meter di timur laut persimpangan Yoshiwa Interchange. Jadi menurut Nexco West Japan, perusahaan patungan antara Oriental Shiroishi dan Japan Bridge atau Osaka melakukan proyek pekerjaan tersebut, di mana lokasinya ada di daerah pegunungan sekitar 30 km barat laut pusat kota Hiroshima. Oke Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya yaitu dari Emilia Contessa yang dilaporkan meninggal dunia pada Senin 27 Januari kemarin. Jadi Emilia Contessa ini menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibunda dari Denada tersebut diketahui memiliki riwayat diabetes dan darah tinggi Tribuners, dan manajer Denada sendiri Risna Oris mengungkapkan bahwa Emilia ini sempat menyampaikan permintaan terakhirnya yang ternyata belum sempat diwujudkan. Ternyata penyanyi lawas ini ingin menggelar konser dan mengundang rekan sesama penyanyi Tribuners.
Dan juga Emil ini disebut ingin membuat semacam reuni bersama rekan penyanyi dan dikatakan bahwa Emil sempat meminta bantuan kepada Risna untuk mengatur acara tersebut. Namun sayangnya hingga Emil meninggal dunia ternyata keinginan itu belum terlaksana. Menurut Risna, Emil sendiri adalah sosok yang memiliki dedikasi tinggi dan Emil tetap ingin berkarya meski usianya sudah tidak lagi muda. Dan juga Emil ini katanya selalu berterima kasih lantaran selalu Risna ini selalu menemani Denada dan sang putri yaitu Aisyah. Dan dikabarkan bahwa jenazah Emilia Contessa sendiri akan dimakamkan pada siang ini Tribuners dan katanya Denada sendiri juga sudah eh, mendampingi dan sudah mengurus soal pemakamannya. Dan katanya sebelum Emilia Contessa ini meninggal, Denada juga masih sempat menghubungi sang ibunda. Dan diungkapkan bahwa beberapa jam sebelum meninggal, Emilia ini sempat berkomunikasi dengan Denada, di mana Denada ini sempat mengingatkan sang ibu untuk menjaga pola makan. Oke Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu Mei menemani Tribuners dalam Tribunnews Update Siang. Setelah ini masih akan ada program live update siang dan program unggulan Tribunnews lainnya yang akan menemani aktivitas Anda. Untuk itu, Mei Sadasirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.